Oke, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Aski, Mbak Kiki ya. Di kampus 2 nih, Mbak. Sekarang, Mbak. Iya, Pak. Oke, ada mata kuliah Bapak siapa atau Ibu siapa hari ini? Konon Pak sama Bu Rizka. Oh, Bu Rizka ya. Oke, teman-teman silakan cek skalsa dulu ya, langsung lakukan presensi. Ya, di sini sudah saya disediakan di pertemuan kelima. Ya, di sini ada materinya, mungkin teman-teman juga sudah mendownloadnya juga. Jangan lupa untuk attendance-nya diisi karena saya batasi sampai jam 2 ya. Untuk materi praktikumnya juga sudah saya rangkum dalam bentuk video. Nanti untuk codingnya dengan Node.js tinggal diikuti saja seperti teman-teman yang sudah mengikuti pada tahun lalu. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang cookies ya, bukan cookies roti ya, tapi cookies yang memang ada di website. Ya, jadi teknologi website itu juga menyediakan yang namanya cookies. Suara saya jelas ya, Pak Aski sama Mbak Kiki. Ya, kalau dulu di rumah ya mungkin ya Mbak Aski ya kurang kurang jelas ya. Kalau sekarang di kampus 2 harusnya koneksinya lebih baik ya. Sudah menyapa adik-adik kelas yang semester 1 udah ketemu Mbak Kiki? Udah, Pak. Wah, udah kenalan ya. Mbak Aski juga udah kenalan ya. Wah, banyak gak? Lebih banyak ya daripada Banyak, Pak. kalian ya. Daripada kalian ya itu lebih banyak ya. Jadi sekitar satu prodi SIK ya paling banyak ya, ada sekitar berapa? 11 ya Mbak ya. Ada 11 11, Pak. orang. Nah, itu ya. Itu bukti bahwa ada kemajuan ya. Ada kemajuan prodinya nanti semoga nanti tahun depan semakin bertambah ya mahasiswa-mahasiswa dari FST. Oke, silahkan kalian sambil download sudah ya, di-download. Nah, kita akan belajar tentang cookies. Nah, kita akan belajar cookies ya. Saya share screen dulu, udah terlihat belum share screen-nya? Belum, Pak. Ini sudah? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cookies ya. Cookies. Apa itu cookies ya di dalam sebuah website? Jadi sebetulnya saya pernah menyinggung sedikit tentang cookies ataupun teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam aplikasi klien ya. Sebelumnya kita telah belajar apa itu client side ya, ada server side ya, dan HTTP juga, dan juga headernya dan sebagainya. Kita telah belajar itu. Nah, ternyata ada dari sisi klien itu atau website klien yang bisa kita optimalkan dengan cookies. Contohnya ya, contohnya. Nah, contohnya Mbak Aski ya, pernah nggak mengunjungi sebuah website sedang mencari artikel seperti itu. Nah, namun di iklannya atau ads-nya itu sesuai dengan apa yang kita cari. Contohnya, sebelumnya Mbak Aski pernah berkunjung ke salah satu marketplace Shopee misalnya ya, mencari-cari sepatu ya, sepatu apa gitu ya. Lalu ketika membuka website lain, tiba-tiba iklan yang tadi dikunjungi ya, yang di website Shopee itu muncul. Nah, itu pernah terjadi nggak seperti itu, Mbak Aski atau Mbak Kiki? Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak nemu kejadian seperti itu, Mbak? Sering, Pak. Sering ya. Sering belanja apa di Shopee? Sering belanja apa, Mbak Aski? Skincare, Pak. Oh, skincare. Skincare ya. Ya karena cewek mungkin pengeluarannya lebih banyak ke skincare. Nah, itu mungkin ketika kita coba mengunjungi sebuah website tiba-tiba iklannya itu sesuai dengan apa yang kita cari ya. Kita kan pernah browsing sesuatu ya. Misalnya tiba-tiba di halaman iklan, loh, ini kan yang ini ya, yang tadi saya cari gitu. Nah, itu juga salah satu trik ya, di cookies itu dimanfaatkan oleh sebuah website, apalagi pada bidang marketing itu bagus sekali, sehingga data-data yang pernah kalian akses itu tersimpan di dalam browser kalian. Ya, di Google Chrome kalian, di Mozilla Firefox kalian itu masuk ke situ. Sehingga karena datanya tersimpan ya, iklan itu akan mereferensikan apa yang telah kalian cari. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan heran ketika kalian
meminjam laptop orang lain ataupun device orang lain. Ketika kalian buka salah satu situs, tiba-tiba iklannya itu adalah iklan-iklan yang berbeda-beda. Itu sesuai dengan apa yang dia cari sebetulnya. Ya, karakteristik seseorang itu bisa kita cari dari iklan yang ditampilkan dalam sebuah website. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang muncul yang aneh-aneh ya, iklannya aneh-aneh ya, seperti itu. Karena mungkin dia sebelumnya telah mencari hal-hal tersebut di internet. Nah, coba saja kalian buka laptopnya orang tua kalian ataupun teman kalian. Nah, apa tuh isi iklannya? Nah, apa itu isi browsernya? Nah, itu bisa jadi salah satu eh, metode untuk melihat karakteristik orang tersebut. Nah, itu sering saya gunakan karena dulu juga pas saya jadi IT manager di Jakarta juga melakukan seperti itu. Ya, melihat ketika mencoba memperbaiki jaringan, ya, mencoba memegang laptop seseorang, loh, kok iklannya kok aneh-aneh ya, ini iklannya aneh-aneh nih. Nah, dia ngapain aja dengan laptop itu? Nah, seperti itu ya. Jadi teknologi di balik itu semua ya, kita bisa memanfaatkan cookies ya. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan cookies untuk target marketing di website kalian ya. Jadi ada cookies, ada cache ya, ya. Itu bisa kalian gunakan. Ya, cookies itu memang umumnya digunakan. Makanya ketika kalian membuka sebuah website, kadang harus mengeklik sebuah persetujuan ya. Apakah akan menyetujui cookies ini bekerja di website itu apa tidak? Ya. Nah, itu sangat sering digunakan oleh marketplace besar ya, seperti Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya. Karena memang daya tarik konsumen terhadap suatu produk itu akan bisa dideteksi dengan data yang telah mereka cari di mesin pencarian. Ya, seperti itu ya. Ya, kalian juga sudah merasakannya, bukti nyata bahwa cookies itu benar-benar bekerja. Namun yang akan kita belajar adalah teknologi kodenya yang ada di dalamnya ya. Kalau itu kan tadi memang bekerjanya di ranah marketingnya. Nah, karena kalian anak-anak SI tentunya harus memahami nanti bahasa pemrogramannya itu seperti apa, cara ngodingnya itu seperti apa untuk menciptakan cookies pada sebuah aplikasi website. Ya. Nah, selain itu ada contoh lain ya. Misalnya ada sebuah form login atau form register ataupun ketika kita menginput sebuah alamat ya. Ketika kalian sering melakukan input data, login, register, tiba-tiba ketika kalian masuk ke website lain, nah tiba-tiba form login itu otomatis terisi. Nah, itu juga ya. Nah, itu pernah ngalami nggak seperti itu Mbak Kiki sama Mbak Aski? Pernah ngalami nggak ketika mencoba masukkan data di sebuah form, datanya udah terisi otomatis nih, gitu. Pernah nggak? Pernah ya, pernah mengalami seperti itu. Itu juga pekerjaan dari si cookies, sehingga ketika kita melakukan login kembali, ya, itu kita tidak perlu ini ya, tidak perlu mengetik ulang. Nah, itu asiknya, ya, menghemat energi untuk mengetik. Nah, seperti itu. Terus ada juga contoh ya, contohnya ada sebuah website luar negeri ya, website bahasa Inggris ya, tapi ketika kalian mengakses di Indonesia, maka otomatis ditranslatekan kontennya. Nah, itu juga sama ya. Nah, ataupun sekarang YouTube juga sudah menggunakan teknologi AI-nya ya, artificial intelligence yang memanfaatkan cookies. Ya, kadang-kadang konten-konten videonya itu bahasa Inggris tapi judulnya adalah bahasa Indonesia. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkan yang namanya cookies ya. Atau sebuah marketplace ya, ya seperti saya contohkan tadi ya di Shopee itu dia memberikan saran produk apa yang sudah kita cari sebelumnya. Misalnya kalian telah belanja batik, tiba-tiba di bawah itu ada sugesti kalian mungkin tertarik dengan produk ini. Nah, itu tiba-tiba muncul seperti itu. Nah, itu cara kerja cookies itu bisa digunakan seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, terlanjut ya. Oke. Nah, cookie kalau dari secara teorinya nih, mungkin kalau kalian lihat itu gambarnya adalah kue ya. Kue ya, ada coklatnya seperti ini ya. Nah, tuh. Saya juga merasa unik ya, kenapa disebut dengan cookie ya? Karena mungkin karena sifatnya itu kecil dan manis ya, sehingga akan mudah diingat oleh klien seperti itu. Nah, cookie kalau secara teori adalah sejumlah kecil informasi yang dikirim oleh server ke browser. Nah, mungkin karena ada kata-kata kecil nih, tapi dalam bidang informasi.
Ya, yang dikirim oleh siapa? Oleh server ke browser. Lalu dia dikirim kembali oleh browser pada permintaan halaman mendatang. Ya, karena kalian akan membuka website lain, ya, akan membuka website itu, website lain, sehingga kalian bisa menyimpan seperti yang tadi tuh, ada referensi, ada apa namanya, eh, menyimpan username, menyimpan alamat, menyimpan passwordnya juga mungkin, sehingga kalian tidak usah login kembali. Nah, seperti itu. Ya, cookie juga memiliki banyak fungsi ya. Ya, seperti tadi ada autentikasi ya, ada login, register tadi, ada juga kita bisa tracking data pengguna ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa melihat historis dari pengguna sebuah aplikasi Google Chrome ya, seperti itu, sehingga kita bisa tahu nih karakteristiknya orang tersebut itu bagaimana. Lalu kita bisa mempertahankan preferensi pengguna. Contohnya kalau di Android itu aplikasi yang Android, ketika kalian membuka Google Chrome, kalian bisa menyetel website ini mode malam atau mode siang. Ya, kalau mode malam berarti backgroundnya tiba-tiba jadi warna hitam, tulisannya putih. Nah, kalau mode siang berarti websitenya tampilannya putih, kemudian teksnya berwarna hitam. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mempertahankan preferensi. Karena cookie ini bisa kita gunakan untuk melakukan styling dari CSS. Ya, dari CSS itu bisa. Nah, lalu untuk data cookie ini terdiri dari satu pasang nama atau nilai ya yang dikirim di header. Ya, kemarin kita telah belajar header, menggunakan metodenya adalah get ataupun post ya. Requestnya seperti itu dari sisi klien. Nah, cookie ini juga bersifat stateless ya, sifatnya stateless ya. Stateless itu kemarin sudah saya singgung sedikit tentang konsep stateless dalam uh, data di sebuah website. Nah, stateless artinya bukan negara ya. Kalau stat ya, itu kan kalau kita sering isi statnya kenegaraannya apa ya, bukan ya. Stateless di sini adalah uh, bukan berarti sistem tidak memiliki stat atau data. Namun sistem itu memiliki data yang terbagi menjadi dua tipe di atas ya, seperti yang sudah kita singgung di atas nih ya. Nah, sifatnya ya untuk data request baik HTTP GET ataupun POST request ya, seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stateless? Karena banyak orang masih salah mengasumsikan tentang stateless ini. Artinya kalau stateless adalah server tidak boleh menyimpan sama sekali application state yang berada di client. Nah, jadi kenapa tidak boleh menyimpan? Karena ini berada di preferensi klien ini. Ya, jadi hanya boleh tersimpan di aplikasi browser klien saja, di Google Chrome saja, ataupun di Mozilla Firefox saja. Tidak boleh disimpan di database, ya, tidak boleh disimpan di database baik di MySQL yang seperti kalian sering kerjakan ataupun SQL Server dan sebagainya. Jadi cukup dimiliki oleh klien saja ya teman-teman ya, karena sifatnya stateless ya. Nah, ini guys, sudah saya tebalkan di sini adalah server tidak boleh menyimpan sama sekali application state yang berada di klien. Karena apa tidak boleh disimpan ya teman-teman? Karena kalau kita menyimpan data penting seperti password ya, nomor rekening, PIN ATM itu rekening dan sebagainya, ataupun data-data sensitif, itu berbahaya ketika dia disimpan di server. Karena apa? Karena orang server bisa saja menyalahgunakan data-data tersebut. Misalnya yang mungkin sekarang marak ya, sedang terjadi seperti hacker ya, hacker-hacker yang mungkin kalian lihat viral di YouTube ataupun di televisi nasional ya, data-data pengguna seperti data KTP, data apa gitu disebarluaskan bahkan dijual oleh hacker-hacker tersebut ya, karena mungkin ada trik ya, di sini ada trik metode pencurian data-data yang berbahaya. Nah, oleh karena itu cookies ini digunakan, tekniknya adalah server dilarang menyimpan sama sekali application state ya. Jadi dia hanya berada di klien. Nah, ketika kalian uninstall tuh Google Chrome-nya, uninstall tuh Firefox-nya, uninstall tuh Opera ya, Safari ya seperti itu, maka data cookies-nya juga akan hilang. Ya, otomatis hilang ya, karena memang dia tersimpan pada uh, web browser gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit terkait dengan konsep stateless ya. Setelah kita garis bawahi di sini bahwa server tidak boleh menyimpan sama sekali application state karena data-data privat itu dilarang disimpan oleh
server, hanya dimiliki oleh klien. Seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mungkin kita bisa diskusikan teman-teman terkait dengan konsep stateless atau cookie ataupun sesuatu yang pernah kalian alami dan akan kita identifikasi apakah itu cookies atau bukan. Oke, silakan saya berikan kesempatan untuk Mbak Kiki dulu ya, silakan. Silakan Mbak, mungkin apa gitu. Ada? Mbak Aski? Ada apa tidak? Terkait dengan cookies yang tadi, kalau tidak saya akan lanjutkan lagi tentang terkait dengan cookiesnya. Nah, oke ya, saya lanjutkan ya terkait dengan bagaimana cookie ini dikirim. Ya, jadi sudah saya ilustrasikan sebuah gambar dari cookie scripts ya di sini. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ada sebuah website misalnya example.com. Nah, dia melakukan request ya, request script file ya ke salah satu situs ya, someservice.com contohnya. Lalu situs kedua ini dia mengirimkan sebuah file ditambah dengan third party ataupun cookie ya. Cookie-nya itu dikirim lagi ke website lain ya. Nah, oleh karena itu kenapa kalian sehingga menemukan adanya iklan-iklan tadi ya, menemukan referensi artikel-artikel yang baru ya, yang sesuai dengan kalian cari sebelumnya itu konsepnya secara sederhana adalah dia mengirim cookie ya. Jadi tahap pertama yang akan dijalankan pertama kali oleh browser yaitu ketika dia request sebuah page ya, lalu si server itu ngirim kembali cookie-nya ya. Lalu jika server kita sebelumnya telah mengirim cookie apapun ke browser, maka browser akan mengirimkan kembali permintaan selanjutnya. Ya, dia akan looping ya, akan terus berulang seperti ini, looping dalam beberapa website sekaligus bisa ya. Lalu ada model alternatif di mana sebuah kode JavaScript dari sisi klien dapat diatur ataupun untuk digunakan untuk mendapatkan cookie ini. Jadi nanti kita akan belajar pakai JavaScript ya untuk generate cookie ya, yang mana nanti kita bisa cek ya datanya di konsol dalam Google Chrome ya. Nanti kita klik kanan seperti saya contohkan di sini, misalnya ada sebuah situs detik ya. Kita lihat situs detik.com. Kalau kita klik kanan seperti ini ya, kalau pilih inspect element, nah di bawah ini ya, di bawah konsol ya ada 79 info ya di sini ya. Kalau kalian lihat cek, terlihat jelas nggak ininya datanya. Nah, Jelas, Pak. nah ini ya, nih banyak sekali fungsi-fungsi JavaScript yang digunakan. Ya, ada warningnya apa, errornya apa, pesannya apa ya. Nah, kita juga bisa cek di sini ya. Nah, ini yang tersimpan ya. Sebetulnya dalam sebuah website itu banyak sekali yang tersimpan ya. Di sini ada networknya, terus ada performance-nya, ada memorinya, ada application-nya ya. Lalu di sini ada security-nya, ada lighthouse-nya, ada recorder-nya dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya di balik layar dalam sebuah tampilan laman website yang sudah kalian coba bangun ataupun kalian develop ya dengan bahasa pemrograman tertentu dan nyambung ke database tertentu. Setelah muncul di klien, akhirnya kalian bisa lihat di konsol ya. Di sini ya ada infonya seperti ini ya. Nah, ini adalah JavaScript yang bisa kalian gunakan nih. Ada contohnya nih, ada elemen ya. Di sini ada objeknya, ada prototipenya, ada perubahan dari angka ke string dan sebagainya ya. Di sini sudah terlihat. Bahkan ketika kalian ada sebuah permasalahan error dalam sebuah tampilan website,
juga bisa diinformasikan dalam konsol ini. Ya, di sini ya. Nah, ini nih ada 10 isu ya di sini. Nah itu kan ada validasi yang error ya. Ya seperti ini. Ya, cookies bekerja di sisi klien ya. Ya. Nah, ini ada beberapa mitos ya, teman-teman ya. Mitos tentang cookie ya. Ternyata di teknologi ini juga ada mitos terkait dengan penggunaan cookie. Ya. Yang pertama, cookie dianggap seperti virus ya. Dan dianggap dapat menghapus data dari hard disk pengguna. Nah, ini dulu orang ketakutan ketika ada muncul cookies gitu ya. Contohnya sih mana ya? Kita coba contoh, kita coba ada permintaan khusus saya. Atau saya contohkan yang langsung nyambung ke mana? Sebentar. Saya contohkan situs ya yang dia menyimpan cookies. Atau contohnya apa ya? Coba. Nah, kalian bisa lihat biasanya nanti muncul di sini di bawah ya. Kalau kalian sering browsing di sebuah website, muncul untuk persetujuan melakukan accept dari sebuah cookies. Nah, contohnya ini nggak bisa ya. Coba. Dev team. Nggak ada ya, nggak muncul ya. Nah. Nah ini teman-teman, kalian lihat nih di sini. Nih. Ya, ada alert ya di bagian footer ya. Di footer nih dia menginformasikan ya untuk melakukan persetujuan ya atau agreement pada cookie policy ya. Nanti kita boleh accept atau tidak. Nah, namun kalian berhati-hati sebelum kalian accepted ya di sini melakukan accept dalam sebuah button ya, kalian lihat dulu cookie policy-nya. Kita lihat dulu cookie policy yang dicontohkan. Nah, jadi cookie policy ini dibuat misalnya ini tanggal 21 Agustus 2018. Jadi sudah lama privasi tentang polisi cookie-nya sudah dibuat ya. Jadi dia telah memberikan deskripsi bahwa misalnya dia telah mengucapkan terima kasih karena telah mengunjungi situs Dev Team Space gitu ya. Lalu kita bisa ngelihat nih ya. Dia juga akan melihat siapa yang dapat melakukan controlling dari informasi personal kita ya. Jadi semua informasi personal itu ya yang dihasilkan ataupun yang masuk pada dev team space ini akan dikontrol oleh situs ini ya. Ini bisa terlihat ada alamatnya, negaranya sampai email ya. Jadi ini adalah lembaga yang menyimpan data cookies tadi ya. Lalu untuk informasinya ya, apa saja yang dikoleksi oleh situs ini contohnya. Ya. Nah, ini contohnya. Ini informasi yang kita berikan ya, provided by you. Nah, mereka mengoleksi data-data informasi publik ini ya. Jadi perilaku kalian pada sebuah website itu akan terekam oleh mereka sehingga mereka akan melakukan koleksi data-data mereka di sebuah situs. Nah, jadi berhati-hatilah kalian ketika menggunakan sosial media ataupun situs-situs yang tidak jelas. Nah, itu berbahaya karena bisa saja situs tersebut mengoleksi data kalian ya, data-data pribadi, data-data yang sifatnya privat itu bisa dikoleksi dengan mudah, bahkan bisa mencuri password ataupun hal-hal yang penting. Nah, sehingga suatu saat bisa saja ada upaya manipulasi data ataupun penyalahgunaan data-data karena kalian asal menggunakan sebuah situs yang tidak terpercaya. Ya, karena di sini sudah jelas sekali mereka langsung melakukan informasi yang memberikan informasi secara nyata bahwa di sini situs ini bisa melakukan koleksi data yang sudah kita gunakan. Seperti apa? Seperti name ya, di sini ada
company name, ada email, ada postal address, ada Skype ataupun phone number. Nah, ini juga dikoleksi oleh mereka. Ya, jadi pastikan kalian berhati-hati dan membaca eh, privasi polisinya ya dalam sebuah cookies. Jadi tidak asal mengeklik accept ya. Ketika ada button di bawah itu tidak boleh asal mengeklik accept-nya. Nah, kemudian informasi yang kita buat menjadi sifatnya publik ya. Jadi banyak fitur-fitur ya dari sebuah situs itu seperti permintaan untuk izin melakukan upload, ada post data, transmit data, display data, perform ataupun melakukan distribusi konten, media ataupun informasi lain termasuk juga informasi personal yang kita pilih untuk tidak kita gunakan. Nah, itu juga bisa ya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan nama asli ya, real name kita pada sebuah developer profile ya misalnya uh, kita akan menciptakan sebuah informasi publik ya itu yang akan dikolek oleh sebuah situs ya. Cookies juga akan menyimpan informasi device ataupun koneksi internet kita ya. Ketika kita menggunakan sebuah situs maka mereka secara otomatis ya menggunakan informasi tadi ya baik dari sisi device-nya ataupun koneksi internetnya yang tersedia pada web browser kita ya seperti Microsoft Edge, ada Firefox, ada Google Chrome ataupun web browser lain ya. Nah, ini ada juga internet service providernya seperti Telkomsel misalnya ataupun Telkom. Nah, itu juga akan dikonsumsi datanya ya ataupun device-nya. Misalnya kita mau pakai apa? Pakai komputer atau pakai mobile phone ataupun tablet itu juga akan terdeteksi ya teman-teman ya. Terdeteksi oleh si cookies. Nah, makanya mereka terang-terangan bilang bahwa mereka melakukan koleksi IP address kita, informasi tentang sistem operasi kita, kita menggunakan Macintosh ataupun Windows 10 misalnya ataupun yang lain misalnya yang menggunakan Linux dan sebagainya. Sebagai contoh, mereka juga akan mengoleksi IP address ya tadi ya ada IP kita sehingga untuk melacak seseorang itu bisa. Misalnya saya menggunakan situs DevTeamSpace ini di Indonesia. Ya mereka bisa mendeteksi IP address saya ya. Mereka bisa tahu bahwa oh di sini ada Kiki yang mengakses situs mereka di Purwokerto misalnya seperti itu. Itu terlihat ya karena mereka menyimpan IP address. Ya, cookies ternyata memiliki banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa mencoba mengoleksi data-data kita. Ya, secara general informasi ini ya tidak akan langsung diidentifikasi ya teman-teman ya. Oke, ini juga informasi yang dihasilkan dari apa namanya ya? Exchange ya. Ini ada exchange ya, pertukaran data dari pihak ketiga. Nah, ini juga bisa ya. Misalnya makanya dia menerima informasi tentang kita dan tentang aktivitas internet kita ya dari pihak ketiga. Ya, itu juga bisa ya. Nah, ini bisa kalian ini yang paling penting ya, ada payment information. Nah, semua data payment ya akan dikoleksi oleh DevTeamSpace ya. Jadi misalnya sebuah situs itu bisa mengoleksi histori ya, histori dari misalnya transaksinya pakai vendor mana ya, itu juga tersedia ya. Apalagi kalau beberapa situs mungkin bisa bisa melihat kartu kreditnya ya, informasi kartu kredit itu bisa diakali ketika kita menggunakan cookies ini ya, ataupun informasi lain ya. Nah, ini juga langsung muncul bagaimana sebuah situs menggunakan cookies. Ya, jadi cookies ini adalah sebuah file ya yang ditempatkan, dipleskan pada sebuah device dari sebuah website yang kita kunjungi. Ya, purpose-nya apa? Tujuannya apa? Ya, tujuan dari cookies ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa kita ini sebagai as a unique user dalam sebuah situs kita tuh user yang unik atau tidak. Nah, itu bisa digunakan. Nah, sebuah website backend website ini ya adalah sebuah bahasa pemrograman ya yang dapat digunakan untuk beberapa kebutuhan ya ataupun melakukan transfer data individu unik ya seperti data yang sudah kalian simpan tadi ya ada form login dan sebagainya yang sudah tersimpan di cookie ya.
Jadi banyak sekali ya contoh-contoh dari privasi polisi dari cookies ini. Mungkin setiap situs itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Di sini ada kebijakan berbeda-beda ya. Makanya penting untuk kalian ketika malah mengakses sebuah website ya harus menyetujui atau tidak ya dari terkait dengan privasi polisi. Ya, sampai sini mungkin sudah panjang lebar terkait dengan privasi polisi dari sebuah website. Nah, terkait dengan cookie. Ada yang bisa kita diskusikan, teman-teman? Silakan. Mumet, mumet ya. Gampang lah, gampang ya. Ada yang bisa didiskusikan? Mungkin Mbak Aski, Mbak Kiki, silakan. Kalian sebelahan ya? Sebelahan ya. Oke. Iya, Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan? belum Pak. Ya, belum, Mbak ya. Antara bingung dan mengerti itu tidak ada bedanya soalnya. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut dulu ya terkait dengan mitos ya. Jadi mitosnya juga cookie adalah bentuk dari spyware yang dapat mencuri informasi pribadi. Ya, itu mitosnya. Padahal tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang privasi polisi. Memang ada beberapa data yang akan dikoleksi oleh cookie. Namun kita bisa melakukan controlling data mana yang boleh disimpan oleh mereka. Ya, makanya tadi saya sarankan untuk berhati-hati ya ketika kalian menggunakan data-data pribadi. Lalu cookie juga dianggap menghasilkan pop-up atau spam ya. Nah, cookie hanya digunakan untuk iklan. Ya, memang salah satunya tujuannya untuk marketing ya. Tadi di awal sudah kita bahas, namun tidak sebatas itu ya, teman-teman ya. Banyak sekali kegunaan cookie yang bisa kita gunakan. Ya, cookie memang faktanya adalah hanyalah data ya. Namun kita bisa membuat program ya. Kita membuat program cookie ya nanti pakai Node.js, pakai JavaScript ya. Jadi cookie ini adalah sebuah data yang tersimpan di web browser kalian ya. Nah, itu ya faktanya seperti itu, bukan kode program. Tapi kita bisa membuat program untuk mengatur cookie yang ada di sebuah website ya. Cookie tidak dapat menghapus atau membaca informasi dari komputer pengguna. Jadi di sini memang tidak bisa dihapus ya cookie ini ya, karena secara otomatis tersimpan otomatis ya. Informasi-informasi ini hanya berlaku di web browser saja, sehingga tidak semua misalnya, aduh ini saya sudah menyetujui cookie nih, jangan-jangan di folder-folder yang ada di komputer saya terbaca nih oleh cookie, tidak bisa ya. Karena cookie hanya berjalan di web browser saja. Jadi data-data yang ada di web browser itu yang hanya bisa diakses oleh cookie. Tapi data-data kalian di folder-folder, di hard disk C, hard disk D itu tidak bisa dibaca ataupun dihapus. Wah, keren sekali kalau misalnya cookie bisa sampai menghapus ya ataupun membaca informasi penting dari laptop user tertentu. Nah, itu luar biasa. Mungkin itu program lain ya seperti spyware ya yang menyisipkan virus-virus seperti yang pernah booming, ada Trojan, ada apa ya kemarin yang ransomware contohnya seperti itu kan virus ya. Tapi cookie tidak sampai ke tahap itu ya. Nah, cookie biasanya juga digunakan ya tidak untuk menyimpan data-data informasi pribadi karena berbahaya ya teman-teman ya. Ya, walaupun memang tersimpan di web browser kita, tapi kalau kita misalnya meminjamkan laptop ke orang lain, tiba-tiba orang lain itu iseng ya, dia mengoleksi semua password-password penting kita, password PIN ATM, password data-data di sebuah situs tertentu yang kita anggap penting. Kalau dikoleksi sama mereka, kemudian mereka pindah laptop dan mencoba password tersebut dan mereka mengakses data-data kita dari laptop mereka, nah itu akan berbahaya. Oleh karena itu, cookie bersifat anonim ya, teman-teman ya, tidak mengandung informasi pribadi. Nah, ini yang menarik ya. Cookie dapat digunakan untuk melacak kebiasaan menonton Anda di situs tertentu. Nah, kalian cek tuh YouTube kalian, isinya apa di berandanya.
ya. Kalau berandanya misalnya seringnya nonton anime ya, ataupun nonton debat misalnya, ataupun nonton apa itu otomatis tersuges ya. Yang muncul ya itu-itu aja. Kalau misalnya kalian sering nonton film Korea misalnya seperti K-pop gitu ya contohnya. Nah, itu yang muncul ya itu-itu aja ya, akan terreferensikan ke tersebut ya. Nah, mungkin antara Kiki dan Aski ketika membuka YouTube nanti tampilan berandanya akan berbeda ya, karena itu tergantung dari kebiasaan menonton kita pada situs tersebut ya. Jadi faktanya memang seperti itu. Nah, di sini ya terkait dengan kapan sih cookie ini ya, cookie ini tersimpan ya. Ya, berapa lama cookie kita ya. Nah, ada dibagi dua ya, ada session cookie, ada persistent cookie ya. Kalau session cookie sifatnya dia default ya, ataupun sementara yang disimpan hanya di browser ya, seperti kita gunakan untuk penyimpanan. Namun ketika browsernya ditutup, cookie sementara itu akan hilang ya, akan terhapus secara otomatis. Nah, kemudian tidak dapat digunakan untuk melacak informasi jangka panjang. Nah, itu kalau sifatnya session ya, session cookie. Lalu juga dianggap lebih aman karena tidak ada program selain browser yang dapat mengaksesnya. Nah, tapi nanti kita akan coba membuat yang persistent cookie ya, di mana cookie ini ya disimpan di file browser, di mana kita bisa melakukan tracking informasi kita jangka panjang ya, selama web browser itu tidak di uninstall ya teman-teman ya. Kita bisa melacak misalnya 1 tahun yang lalu kita pernah mengakses situs apa aja, kita pernah mengakses form-formnya apa aja pernah kita input. Nah, kadang-kadang kan kita suka lupa password tuh, ya kan, suka lupa password. Tapi kalau kita menyimpan ya di sebuah situs, kita tinggal cari aja dia di preference Google Chrome ya, contohnya kita bisa akses tuh situs-situs yang passwordnya lupa ya, karena mungkin kita sudah tidak terlalu membutuhkan website tersebut. Namun ketika suatu saat kita butuh, tinggal mencari historisnya dengan cookie. Nah, seperti itu. Ya, ternyata persistent cookie ini dianggap tidak aman. Ya, apalagi kalau kalian tiba-tiba menjual laptop tanpa di-uninstall dulu ataupun di format ulang. Nah, itu berbahaya ya, foto-foto kalian yang pernah terhapus ya, ataupun data-data yang historis perjalanan kalian melakukan berselancar di dunia maya itu terlihat semua di cookie ini ya. Jadi nanti ketika ada orang iseng, nah itu mencoba-coba melakukan exploring data-data bisa. Karena apa? Karena memang ada satu bidang keilmuan ya, namanya itu digital forensik ya, memang digunakan berbagai pihak untuk menemukan bukti-bukti digital. Nah, contohnya itu digital forensik ini salah satunya memanfaatkan cookie ini loh teman-teman ya. Kayak dari pihak kepolisian ya, contohnya ada sebuah kasus penipuan ataupun misalnya nuwun sewu ada kasus video porno seperti itu bisa ditelusuri dari cookie. Nah, itu bisa ya, pihak kepolisian sudah dibekali ilmu-ilmu seperti itu ya, ilmu-ilmu untuk melacak secara forensik dari cookie, dari history dan sebagainya ya, dari persistent cookie ya, seperti ini ya. Dan cookie ini bisa juga dilihat ataupun diubah nilainya. Nah, itu karena sifatnya persisten. Nah, nanti kita akan belajar itu. Selanjutnya, untuk cookie sendiri, itu bentuknya plain text ya, seperti teks biasa ya. Ini ada 5 bidang panjang variabel yang bisa kita gunakan. Ada kapan tanggal cookie ini akan kadaluarsa ya, kita bisa atur. Misalnya sebuah cookie itu kita atur selama dia bekerja hanya selama 4 hari ya. Nah, kemarin belajar juga tuh terkait dengan akses token. Ingat ya, kemarin ya telah belajar JWT token tuh. Ya, kadang sebuah API atau endpoint API bisa diakses ketika kita menambahkan bearer token pada header HTTP kemarin. Kita tambahkan bearer token, kalau tidak ada tokennya maka autentikasinya gagal ya. Sifatnya 500 kemarin. Ya, status code-nya jadi 500. Ya, oleh karena itu kita bisa setel tuh JWT token yang kita generate. Misalnya kita pakai JWT token tadi, kita generate misalnya 7 hari harus login kembali. Nah, kalian pernah nggak ngalami seperti itu? Misalnya kalian membuka sebuah aplikasi marketplace ya, Shopee misalnya seperti itu.
kan setelah satu kali login itu tidak perlu login kembali. Ya, seperti itu. Ya, tidak diminta untuk login kembali. Tapi pada suatu masa, misalnya seminggu kemudian ataupun sebulan kemudian tiba-tiba si Shopee itu meminta kita melakukan login ulang. Nah, itu karena apa? Karena di sini ada expires-nya. Ya, si developer, si programmer bisa mengatur kapan cookie ini akan kadaluarsa ataupun tidak bisa digunakan kembali. Sehingga dia harus login, maka akan tercipta cookie baru. Nah, seperti itu ya. Lalu juga memiliki variabel yang disebut dengan domain ataupun nama domain situs kita. Ya, jadi google.com, youtube.com misalnya ya, instagram.com itu juga menyimpan cookie-cookie kita. Ya, kadang kita membuka Instagram pas pertama kali agak berat ya, muter lama gitu ya loadingnya ya. Tapi kalau kita buka lagi sorenya gitu kan tiba-tiba kok cepet gitu, lebih cepet ya. Kemudian ketika kita tutup nih, besok kita buka agak lama lagi. Tapi kalau kita buka kedua kalinya kok cepet. Nah, karena apa? Karena semua pengaturan website ya, gambarnya, ada CSS-nya, JavaScript-nya itu sudah terdownload. Ya, sudah terdownload di cookie ya, sudah terdownload di cookie sehingga kalian ketika mengakses sebuah website kedua kalinya itu website itu tidak perlu mendownload ulang ya karena sudah terdownload otomatis ya. Nah, kecuali kalian clear clear browser atau clear history, nah itu akan muter-muter loadingnya lebih lama lagi ya seperti itu. Lalu juga ada variabel yang disebut dengan path ataupun lokasi direktori kita ataupun halaman web yang mengatur cookie ya. Ya, jadi cookie ini mungkin sifatnya kosong ya ataupun awalnya itu tidak ada datanya. Namun sebuah halaman itu bisa kita atur dia memiliki cookie atau tidak ya di sini ya. Makanya di sini dikatakan bahwa jika Anda ingin mengambil cookie dari direktori atau halaman manapun. Nah, secure ya. Jika kolom ini berisi kata secure atau aman ya, maka cookie hanya dapat diambil dengan server yang aman. Jika bidang ini kosong, tidak ada batasan seperti itu. Ya, kadang kita bisa mengatur apakah sebuah halaman itu bersifat secure atau tidak ya. Contohnya ada HTTP ataupun HTTPS. Jadi, kalau kita lihat di Scalza, ini ada tanda connection is secure. Nah, di sini kalian lihat ada cookies. Ya, kita lihat nih. Nah, kita bisa cookies in use ya. Kita sudah mengallow di sini ada situs uhb.ac.id. Cookiesnya apa? Ini ya, ada gambar-gambar roti ya, seperti ini kita lihat. Tik. Nah, seperti ini kontennya ya. Ini kalau kita lihat ini ini kontennya. Kita lihat ini kontennya. Kalau Scalza cookiesnya ada model session. Nah, ini dia menyimpan session. Kalian sedang login atau tidak. Nah, di sini ya ada local storage. Nah, ini ya juga disimpan ya. Kalian bisa lihat langsung gambar cookie yang sudah dimakan sedikit. Ada gambar roti yang sudah digigit sedikit kan ya, gambar-gambar cookie. Jadi inilah ya data-data cookie yang memang disimpan ya, disimpan oleh sebuah website. Misalnya ini Scalza juga nyimpan cookie. Di sini banyak ya, ada sekitar 5 cookie situs YouTube ya. Ini juga menyimpan beberapa dia nyimpan model session, ada SID-nya juga disimpan dan sebagainya. Kita juga bisa nge-remove ya, bisa melakukan blocking ya. Di sini lihat ada block ya. Nah, karena saya tidak mengatur blocking pada data, nah tidak ada ya. Di sini hanya muncul allowed aja. Diallow-kan ya, diberikan akses ya. Nah, ini secure ya. Kata secure ini memang hanya bisa dijalankan pada situs-situs yang memiliki koneksi yang bagus. Lalu untuk name-nya adalah value cookies ya, ya disetel dan diambil dalam bentuk key value pairs. Ya, seperti itu ya. Itu ada beberapa variabel yang mungkin bisa digunakan ketika kalian nanti di praktikumnya ya. Nanti ini sudah ada ya, sudah saya sediakan buku praktikumnya hingga video praktikumnya. Nanti kalian tinggal ikutin saja panduannya. Jadi yang harus disiapkan nanti untuk praktikum tentunya harus sudah menginstal Node.js ya, salah satu JavaScript yang bisa berjalan pada sisi server.
Si Mbak Aski sudah mendownload ini belum ya sebelumnya? Kak, kita udah pernah belum ya Node.js, Mbak Aski? Pernah belum ya kita pakai Node.js ya sebelumnya ya, pada praktikum-praktikum sebelumnya? PHP ya sebelumnya ya? Kita baru pakai PHP ya? Sudah atau belum ya? Pak. Iya, Sudah, Pak. sudah, Kalau sudah. yang Node.js belum. Oh, Node.js belum. Kiki udah belum ya dulu ya? Pas mata kuliah pemrograman website ingat nggak? Kayaknya sudah. Sudah atau belum? Belum ya? Coba kita cek ya. Sepertinya sudah, Pak. Kalau di yang Kiki sudah berarti ya, sudah melakukan instalasi Node.js ya. Coba di sini kalian caranya ngetiknya gini. Di command prompt ya, command prompt cmd. Nah, di sini langsung ketikkan node ya, node min v di sini. Kalau di enter kan muncul version ya di sini ya. Saya menggunakan versi ke-14 poin ke-17 poin ke-4 nih ya. Kalian coba deh muncul apa enggak? Muncul nggak Mbak Aski? Mbak Kiki masuk? Betul, Pak. Oke. Tolong kabari jika ada. Bagi kita yang biasa lagi nggak ada perasaan di mana di WA saja dia mau balas. Kalau di WA pagi-pagi dari WA bikin berapa telepon ya sudah limangan ya loro Ada? Ada? Sudah bisa Node.js min v-nya muncul? Mungkin? Ada nggak, Ki? Kayak gini. Node Belum ada. nggak ada. Ada. Ada atau tidak? Ada, Ki? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kalian belum melakukan instalasi dari Node.js ya. Saya akan jelaskan sedikit terkait dengan Node.js ya, biar jadi tambahan ilmu ya. Jadi Node.js di sini. Nah, Node.js ini situsnya adalah nodejs.org ya. Kalau kalian klik di sini ya, kalian bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Ya, jadi sebuah situs namanya Node.js, kalian bisa menggunakan versi yang LTS atau long term support ya. Jadi masih ada support sistemnya itu masih long ya, sifatnya masih panjang. Nah, kenapa saya menyarankan yang long term ya? Karena memang masih dikembangkan. Sedangkan yang titik 8.10 ini ya, itu masih sifatnya baru ya, belum stable ya, sifatnya belum stable sehingga kalian bisa menggunakan yang ini.
Jadi kalian download saja nanti di situs node.js.org ini ya. Nah, Node.js ini salah satu jenis bahasa pemrograman ya berbasis JavaScript, tapi fitur-fiturnya itu mirip dengan PHP ya, PHP. Itu bisa kalian bisa untuk menambah data, menghapus data di MySQL ya, ada juga mengedit sama mengubah data itu bisa. Jadi kalian bisa gunakan ini. Dan nanti juga untuk praktikumnya nanti kita akan membuat cookie-nya itu dengan ini. Lalu untuk code editor sudah ada ya, Mbak Kiki ya. Untuk code editornya sudah ada. Lalu kita membuat sebuah folder praktikum. Ya, nanti kita akan buat seperti ini ya. Saya contohkan ya di sini kita akan melakukan install Express dan cookie parser dulu ya untuk setup projectnya. Ya, npm ini secara otomatis akan dibuat ataupun di-generate oleh si Node.js. Ya, contohnya saya contohkan di sini ya, npm min v. Nah, di sini juga otomatis ada 6.14.14 ya. Jadi kalau Node.js-nya itu saya versi 14.17.4 ya. Nah, untuk npm-nya itu versi 6.14.14. Jadi, sebelum kalian melakukan praktikum, pastikan sudah otomatis terdeteksi ya versi dari npm dan node-nya ya, Node.js-nya ya. Karena kalau kalian ininya tidak aktif ya, secara otomatis kalian tidak bisa menjalankan kode praktikum ini ya. Jadi yang pertama pastikan kalian menginstal Express ya. Express itu apa? Ya, kalau Express.js di sini Express JavaScript. Kalau kita cek dari situsnya secara resmi bahwa dia adalah sebuah web framework untuk Node.js. Ya, kalau kalian kenal Laravel, itu adalah web framework untuk PHP. Nah, ternyata si Node.js ini merupakan salah satu web framework dari Node.js ya, Express.js ini ya. Nah, ini juga bisa terlihat ada cara installnya, dokumentasinya, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, lalu ada cookie parser. Nah, ini ya, ini yang nanti kita akan belajar nih, ada cookie parser. Nah, cookie parser ini, ya, kalau kita lihat di sini ada middleware, ya, middleware yang ketiga. Jadi cookie parser ini adalah sebuah teknik requirement-nya ya. Jadi request-nya ya, mengambil cookies-nya dengan objeknya berbentuk cookie names, nama cookie-nya. Ya, yang secara opsional ya, kita bisa melakukan enable ataupun disable dari cookie yang sudah ditandatangani ya, pakai secret. Nah, di sini ada perintah untuk instalasinya adalah npm install cookie parser. Lalu untuk cara memanggilnya di sini ada teknik API-nya ya, variabel cookie parser contohnya dia require dari cookie parser. Ya, di sini ada beberapa ya, ada isinya ya. Ketika kita membuat sebuah cookie parser middleware ini, fungsi tersebut memuat dua parameter ya, secret dan option. Nah, secret itu apa ya? Secret adalah sebuah string ataupun larik ya, array ya, yang digunakan untuk cookies yang kita tanda tangani ya, tanda tangan digital ya, maksudnya seperti itu. Ya, ini merupakan metode opsional yang tidak secara spesifik ya, makanya dia dibilang if not specified ya, makanya dia tidak akan lakukan parsing ya. Kemarin juga kita telah belajar parsing. Jika sebuah string itu diberikan ya, maka dia akan secara otomatis membuat sebuah key secretnya, rahasianya. Nah, jika sebuah array yang diberikan, maka beberapa kali dia akan membuat sebuah unsigned ya dari cookie tersebut. Nah, ini ada secret, ada option. Ya, nanti kita akan menggunakan cookie parser. Ya, kenapa saya menggunakan Express ya? Karena memang ini paling mudah untuk mempelajari dari cookie. Ya, dari sisi teknologi itu paling mudah menggunakan cookie ini. Ya, di sini ada beberapa teknik ya. Di sini ada cookie parser
cookie parsernya itu bisa mengenerate hasil parsernya itu dalam bentuk JSON ya. JSON juga sudah belajar kemarin, ada JSON cookie ya, ada shaded cookie dan sebagainya. Ini ya contohnya. Ini contoh kode ketika kalian menggunakan cookie parser dan menggunakan Express.js. Ya, nah ini langsung membaca nih request cookies ataupun yang sifatnya sign in atau tidak ya di sini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, mungkin kita bisa langsung demokan ya teman-teman ya. Oke, saya pindah ke D dulu. Lalu direkturnya apa aja? Kita ke Praktikum ya. Oke, hadir. Saya hanya contohkan saja ya. Oke, hadir web cookie. Ini ya. Oke, sini web cookie. Oke, ya kita buka dengan Visual Studio Code. Saya masih pakai ini, Mbak. Masih pakai background. Masih pakai background. Nih, web cookie. Ya, saya jalankan terminalnya. Ya, jadi yang pertama tadi kita disuruh untuk apa? Untuk menginstal ya npm cookie parser. Ya, di sini saya akan menginstal cookie parsernya. Nah, ini ditunggu saja proses download dari cookie parsernya. Ya, Mbak Kiki masih pakai itu backgroundnya atau udah ganti? Masih, Pak. Masih ya. Udah tunjukin sama Pak Imam atau belum? Oh belum. Pak Imam, nih loh saya bisa gini gitu. Nanti kalau diajarin ya. Nanti dia akan terkaget-kaget ya. Oke, nah di sini ya, kalau kalian lihat, ketika kalian menginstal sebuah cookie parser, nah ini menariknya kalau menggunakan Node.js, dia akan membuat node modul. Ya, node modulnya apa? Ada cookie, ada cookie parser, ada cookie signature. Nah ini cookie-nya ya. Nah kalau kita contohkan, nah cara menggunanya ini, jadi kita coba ya. Kita coba Express dulu ya. Expressnya kita akan install npm install express ya, kita akan install dulu expressnya. Express.js nya kita install dulu. Nah, ini ya sudah ada 7 package yang berhasil kita install ya. Di sini ada 56 package. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nambah tuh ya, nambah banyak sekali modul-modul yang kita gunakan. Kalau kita cek di package di sini ya. Oh ya, kita jangan lupa untuk melakukan npm init ya. Oke. Oke, nah. Oke. Nanti nggak usah takut ini kecepatan ya, karena sudah saya buatkan video yang ini ya, yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini ya teman-teman, kalau kalian lihat file dari package.json-nya, ya, yang ada itu adalah cookie parser ya versi 1.4.6. Lalu ada Express.js yang versinya adalah 4.18.1. Ini saya clear dulu terminalnya. Lalu saya coba buat ini ya. Nah, kita buat ya, semoga berhasil ya. Kita buat di sini ppjs. Oke, kita buka ini. Oke, kita jalankan dengan ini. Error atau tidak? Ke app. Nah, ini error. Ya, ada error di mana ada ini sedang digunakan. Oke, saya tutup dulu. Saya hapus dulu. Nah, ini tuh sebetulnya sudah berjalan ya di port 8080 ya. Kalau kita lihat di sini itu dia sudah berjalan di port 8080. Nah, dia tuh udah berjalan lah teman-teman ya sebetulnya ya. Ya, di sini tuh ada proses menjalankan sebuah cookie ya dengan konsep ini. Ya. Nah,
Nah, di sini makanya ada teknik curl ya. Baru udah belajar curl juga. Nah, ini caranya ya, caranya. Kita coba di command prompt. Ya, dia sebenarnya sudah work ya, udah berjalan ya teman-teman ya. Karena memang sudah. Nah, ini nih. Nah, kalian lihat ya, ada cookies, ada chow-nya Kim, ada grid-nya hello. Nah, caranya tadi saya sudah jelaskan dengan menggunakan ini. Nah, saya tutup ya. Saya coba escape. Oke. Misalnya kalian ganti nih jadi misalnya Kiki ya di sini. Misalnya ininya ASCII. Ya ganti ASCII. Kita enter R gitu kan. Nah, lihat dong. Lihat di sini cookiesnya apa? Kelihatan nggak sih kalian? Kelihatan nggak, Ki? Kelihatan, Pak. Oke ya, di sini berhasil kita memasukkan cookies ya, ada CHO-nya ASCII, lalu grid-nya adalah Kiki ya di sini ya dengan coding dari Node.js ini. Nah, ketika saya tembak dengan curl, nah dengan curl seperti ini ya. Nah ini curlnya bisa kita gunakan. Oke, oke ya, saya coba tutup dulu. Oke. Nah dari sini ada pertanyaan nggak terkait dengan model penggunaan dari cookie parser seperti ini? Pusing Pak, pusing Pak. Tapi seru ya sebetulnya ya, seru ya. Udah nanti kalau ujiannya harus menggunakan command prompt, membuat folder, membuka program itu harus dengan command prompt, tidak boleh klik kanan pakai mouse. Ya, tidak boleh menggunakan klik kanan pakai mouse ya. Harus menggunakan itu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini cookie parser? Ada? Tidak ada? Oke, Belum. oke. Belum ya. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Kita coba pakai ini ya. Kita buat yang ini coba saya tutup dulu ya. Aplikasinya saya buat yang baru. Index.javascript di sini. Lalu saya paste. Nah, ini saya format dulu. Nah, ini. Nah, kita coba node-nya kita ganti index tab kita. Nggak bisa. Oke, kita lihat. Nah, di sini. Lalu kita bisa buat cookie ya, seperti ini. Nah, ini ya, kalau lihat di sini muncul ya secure cookie seperti ini. Lalu ada proses melihat dan menghapus cookie seperti ini ya. Nah, nanti kalian coba praktekkan ya, teman-teman ya. Kita coba praktekkan. Kita coba di sini. Praktekannya di nah, oke, nanti di video saya sudah saya rangkum dalam bentuk praktikum ya. Nanti dari modul ini dari pembuatan app.js sampai membuat cookie-nya bisa kalian ikuti ya di sini di Scalsa. Scalsa di sini kalian cek di sistem informasi di web service-nya ya di pertemuan ke-5 ya di sini. Nah, di sini ada panduan pembuatan cookie. Jadi ada name-nya sama value-nya. Nah, ini ya. Lalu value-nya adalah ini value cookie. Nah, di sini ya sudah saya jelaskan panjang lebar terkait dengan praktikum. Ya, nanti di pertemuan ini kalian wajib mengunggah ya assignment hasil praktikum. Unggah hasil praktikumnya. Cookies ya. Nanti hasil source code-nya kalian harus unggah di sini di Scalsa ya. Jadi ada beberapa kode tadi ya, ada app.js
ya, beserta installer-installernya ya. Itu jangan dibuat zip ya. Langsung diunggah di GitHub. Bisa nggak menggunakan GitHub? Sudah diajarin belum kemarin sama Pak Imam? Belum pernah, Pak. Aduh, belum ya. Aduh, harus saya ajarin nanti ya. Oke, nanti saya singgung sedikit mungkin terkait GitHub ya. Nanti harus ada sesi khusus untuk GitHub ya. Tanggal 4, nah saya buat ininya sampai tanggal 11 saja ya. Ya, oke. Nanti assignment-nya di sini ya, teman-teman ya. Di pertemuan ke-5. Nah, saya akan singgung sedikit tentang GitHub ya, karena ini penting sekali pada dunia industri. GitHub itu untuk para programmer. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ya, saya memiliki sebuah akun GitHub. Ya, akun GitHub ini berisi kode-kode program yang coba saya buat. Contohnya, ini ya, ini. Di sini ada folder-folder seperti ini, ya, bahasa programan yang akan kita submit ke GitHub. Ya, caranya adalah kalian harus melakukan registrasi dulu pada situs ini, github.com. Ya, selain itu kalian juga harus menginstal Git, ya, menginstal Git ya. Nah, ini juga harus diinstal dulu, ya. Ini juga harus diinstal dulu pada komputer kalian. Git ini penting ya, ini diinstal dulu. Kalau udah, kalian baru registrasi di situs github.com. Nah, tata caranya itu banyak sekali sebetulnya tutorial-tutorial yang memberikan penjelasan bagaimana cara kalian melakukan upload di GitHub-nya. Contohnya ya, how to upload project to GitHub. Nah, sebenarnya kalau kalian ketikkan kata kunci seperti ini aja udah langsung nih, ya, upload. Nah, di sini sudah langsung disediakan. Nah, sebagai mahasiswa yang baik, ya, kalian harus melakukan explore, ya, eksplorasi. Jangan semuanya itu dari dosen terus nggak ya, tapi kalian harus melakukan explore. Oh, ini seperti ini. Nanti kalau ketika menemukan sebuah kebuntuan, ya, error seperti itu, tinggal tanya aja ke dosen. Nah, itu bisa. Caranya seperti itu, ya. Caranya seperti ini. Ini ada ya. Contoh-contohnya tinggal diikuti saja. Nah, besar harapan saya kalian bisa mengunggah pada situs GitHub. Ya, seperti itu. Oke, ini tantangan ya. Saya tantang kalian agar bisa mengupload folder project kalian ini ke GitHub sehingga tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Ya, link inilah yang akan di-copy sebagai tugas kalian. Ya, nanti tinggal di sini diunggah hasil praktikumnya adalah link GitHub yang tadi. Oke, gitu ya. Gitu Ya, ya. Pak. Apakah sudah mulai tertantang, Mbak Kiki? Kalau yang kemarin kan udah terlalu biasa ya, terlalu mudah ya. Kemarin itu kan cuma ikuti pola-pola saya aja. Nah, ini sedikit saya kasih tantangan. Nah, saya tidak mewajibkan 100% tidak ya. Nanti kalau kepepet banget pakai zip nggak apa-apa. Ya, kepepet. Tapi harapan saya kalian bisa. Saya yakin dengan kalian bahwa kalian tuh bisa mengunggah ke GitHub. Ya, kalian boleh mengakses YouTube. Cara-caranya itu banyak ya. Karena kemarin sebagai bahan bahan pertimbangan adalah teman-teman yang masuk magang ya, sudah proses magang di industri ya, yang 3 orang itu Mbak Atin, terus ada siapa, Mas Sandi sama Mbak Korisa Putri, itu kan memang kita tempatkan di Nemo Labs ya. Ternyata di industrinya mewajibkan menggunakan GitHub ya, menggunakan GitHub. Jadi daripada kalian belajar nanti, mendingan belajar sekarang. Oh, begini tata cara menggunakan GitHub ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong ini tugas ini ya, hasil dari codingannya harus diunggah pada situs GitHub. Ya, langkah-langkahnya ini dulu ya. Menginstal Git-nya dulu, lalu registrasi pada situs GitHub. Nah, ini kan contohnya ya, kalau saya buat repository baru contohnya. Ini saya klik tanda plus di sini, nah, new repository. Nah, contohnya apa nih?
misalnya tugas web service. Nah, seperti ini. Gitu ya. Contohnya tugas web service. Ini. Saya buat public ya. Ini diklik ya di sini lalu kita create repository. Oke. Ya, ini kan otomatis membuat tuh. Ya, kalau kita lihat di sini ya ini ada HTTPS, ada GitHub CLI ya di sini. Ya, ini di copy nih. Caranya biar ke sini kemana? Gimana? Dari folder-folder ini ya, ini ada ini ya saya coba masukkan. Nah, tadi kita ikutin nih. Kita ikutin proses ini ya. Ya, ataupun beberapa cara yang memang sudah disediakan ya pada situs-situs lain. Nah, ini contohnya ada nih git init, git added. Ya, ini kan seperti ini ya. Nah, sudah ada semua. Nah, di sini. Nah, itu udah contoh-contohnya, sudah disediakan. Nah, bisa lihat di sini banyak sekali situs yang mereferensikan bagaimana cara melakukan push data. Nah, ini ada git. Ini ya, git init dulu. Nah, ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sudah disediakan di sini. Nah, kita coba ya. Kita git init dulu ya, kita git init dulu. Nah, ini. Nah, langsung muncul adalah initialized empty git-nya di sini. Ya, sudah ada. Nah, lalu kita apa? Git add. Nah, git spasi ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini ya. Nah, langsung sudah di add ya, kita commit. Nah, kita commit dulu. Git commit min m ya, misalnya tugas ya, tugas web service. Ini, nah itu langsung terbaca semua ya, modul-modul yang akan diupload ya. Lalu di sini ngapain nih? Nah, disuruh git remote add origin. Tapi ini harus ada situsnya. Nah, situsnya ada yang tadi ya, teman-teman ya, di sini. Di copy. Di copy dengan cara git remote add origin. Nah, git remote add origin gini. Nanti sudah. Nah, di sini tinggal di sini dipushkan. Dipushkan. Nah, kita tunggu proses melakukan upload. Nah, ini kalau sudah seperti ini, berarti proses mengunggah codingnya pada situs GitHub itu berhasil. Kita cek ya di sini ya, situs yang tadi ya. Nah, ini masih main. Kalau kita cek masternya, maka kode-kode yang ini ya berhasil dimasukkan. Ada app.js, index.js, ada package log.json, ada package JSON, ada node modulesnya. Kalau kita buka, itu sesuai dengan yang kita unggah di sini. Ya, di sini ada app.js, ada index dan sebagainya. Itu sudah ada semua di sini. Begitu, ya. Ada pertanyaan, Kiki? Atau Aski? Tidak ada, Pak. Bisa ya, gampang gampang sekali ya. Caranya gampang ya. Triknya adalah ini, menginstal git-nya dulu. Git-nya diinstal dulu, pastikan git-nya sudah terinstall. Bahkan saya juga sudah menginstal git GUI-nya, ya, git bash-nya. Nah, ini ada situs git yang khusus ya. Nah, itu bisa mengunggah lewat itu. Tapi ternyata dengan adanya kode editor yang sangat keren ini ya, Visual Studio Code ini bisa kita gunakan juga untuk mengunggah ya, mengunggah kode-kode pemrograman kita pada situs GitHub. Ya, jadi pertama menginstal git-nya dulu ya, di git-nya diinstal dulu, lalu kalian mendaftar pada situs GitHub. Ya, di sini kalian punya akun, lalu ini tanda plus, sini ada new repository, buat repository baru namanya. Nah, nanti akan muncul ya yang tadi ya, yang ini. Contohnya ya nanti muncul seperti ini. Di sini ada HTTPS-nya, diklon, nanti diambil aja copy, lalu jalankan seperti ini. Saya copy ya, sini ya. Saya kasih ke chat ya. Mau di bookmark. Ya, ini saya simpan.
simpan ininya, kitnya, situsnya, ini disimpan ya di situ. Lalu di Node.js-nya disimpan juga. Nah, itu ya silahkan digunakan. Oke ya, untuk teorinya sudah ya. Teorinya sudah. Nah, kita udah ngobrol panjang tentang teori. Berarti teman-teman tinggal lanjutkan praktikumnya saja ya. Buku panduan praktikumnya sudah saya jelaskan sedikit tadi dan videonya juga sudah ada ya. Dengan tugas adalah mengunggah link GitHub ya. Maksud saya itu link gini, yang ininya ya. Nah, link ini yang diunggah pada tugas. Nah, seperti itu. Begitu? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Silakan. Kasih waktu untuk bertanya. Ada Kiki? Ada kesulitan? Ngomong aja kalau bingung. Belum ada, Pak. Ini udah bisa semua ya, luar biasa. Berarti saya tunggu. Saya tunggu hasil eksplorasinya. Saya tunggu hasil eksplorasi kalian terkait dengan Git. Begitu ya, Mbak Aski, Mbak Kiki, saya tunggu kabar baiknya terkait dengan GitHub. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup untuk perkuliahan teorinya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Tidak ada, Pak. Oke, berarti saya anggap teman-teman paham dengan instruksi saya ya, dengan instruksi yang sudah diberikan. Nanti rekaman ini juga akan saya unggah juga di YouTube ya. Nanti mau kalian simak kembali terkait dengan penjelasan yang tadi boleh dilihat di YouTube ya teman-teman ya. Jadi ada dua video ya. Ini video rekaman langsung perkuliahan dan juga video tentang petunjuk praktikum ya. Karena memang harus langsung diikuti tuh di video praktikum ya. Kurang lebih durasi video praktikumnya ada sekitar 50 menit atau 60 menit ya. Saya lupa ya. Sekitar tadi tolong diikuti saja. Nah, nanti hasil akhirnya diunggah ke GitHub. Jadi sekarang sudah ada peningkatan daripada kakak tingkat kalian. Kalau kakak tingkat kalian itu hanya sampai membuat cookiesnya, nah sekarang saya tantang kalian untuk cookiesnya harus diunggah ke GitHub. Seperti itu. Kalau bingung, ini ya, tanya-tanya aja nggak apa-apa ya. WA saya aja ya terkait dengan GitHub. Oke ya teman-teman, untuk teori saya rasa cukup ya. Berarti nanti kita akan lanjutkan ke praktikumnya, jamnya dilanjutkan dengan web service untuk praktikum ya. Sudah saya sediakan juga petunjuk-petunjuknya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak yang kurang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya mengapresiasi teman-teman karena sudah hadir pada kuliah Google Meet ya, walaupun cuma 2 orang, tapi tetap semangat, tetap luar biasa semangatnya. Semoga teman-teman sukses dan bisa dilancarkan sampai lulus sarjana di UHP. Ya, terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup Terima ya. kasih, Pak.